warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Perkenalkan, saya Fema Nur Alifah dari mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta. Ingin mewawancarai Ibu mengenai mata kuliah bimbingan konseling yang terkait dengan anak Ibu. Sebelumnya, apakah boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Ayu Fitriana Widyaningsih, Ibu dari Ataris Zidan Hermawan. Panggilannya siapa, Bu? Zidan. Zidan. Ya. Izin mewawancarai Ibu nggih. Iya, monggo. Sebelumnya konfirmasi dulu, beberapa waktu sebelumnya kan saya pernah observasi mengenai anak Ibu yang terlihat sering bermain HP. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa terkait dengan permasalahan anak Ibu atau tidak gitu. Untuk yang pertama, kalau boleh tahu sejak kapan anak Ibu itu diperbolehkan bermain gadget? Kalau untuk waktunya kira-kiranya tahun 2023 Mbak Emma. Saat itu memang ketika itu mulai TK, karena pas TK itu kebetulan dia ada TBC. Jadi otomatis dia homeschooling, sedangkan homeschooling memang harus mengirim tugas. Nah, ketika mengirim tugas itu otomatis kan searching untuk kayak YouTube-nya seperti apa dan tugas-tugasnya seperti itu. Maka dari itu dia pun juga ikut melihat YouTube-nya. Kadang saya tinggal untuk saya biar dilihat sendiri YouTube-nya. Nah, saat itu juga dia kecanduan main gadget, lama-kelamaan ternyata memang dia asik sama gadget tersebut. Seperti itu. Terus apakah anak Ibu atau Zidan ini itu tuh sering keasikan bermain gadget sendiri dalam waktu yang lama? Iya, kalau itu memang memang dia makin kelamaan itu makin sangat asik bahkan, atau mungkin bisa ketawa-ketawa sendiri, seperti merasa lucu sendiri, asik sendiri, seperti itu. Jadi untuk untuk respon sama lingkungan sekitar kurang. Jadi dia aneh sendiri, bisa lihat video, bisa ketawa-tawa sendiri, seperti itu. Terus apakah pas Zidan ini tidak diperbolehkan bermain gadget itu, apakah dia merasakan ada rasa kegelisahan gitu, Bu? Kalau itu memang iya, ada kegelisahan di mana kayak ada yang kurang gitu loh, kayak dimana tuh HP ku biasanya yang kayak mungkin menurut dia itu hiburannya itu malah HP, jadi dia cari HP-nya di mana tuh mah, kayak gitu. Jadi ya tetap kayak ada kegelisahan tapi dalam batas wajar, seperti itu. Sebelumnya mau tanya, apakah Zidan ini ada HP sendiri atau HP dari orang? Kalau itu karena waktu sakit itu otomatis saya tinggal, seperti ngerekam setiap hari tugas itu otomatis saya belikan HP sendiri. Tapi itu juga ada yang ngomong, jadi yang rekam pun juga tahu main HP-nya kapan, waktunya kapan, seperti itu saya belikan sendiri. Terus apakah Zidan ini itu tertarik dengan bermain dengan teman di luar rumah? Kalau tertarik, dia tetap tertarik Mbak Emma, tapi ya itu dia tetap lebih tertarik untuk main HP. Berarti kalah ya sama? Iya, kalah sama lingkungan luar. Karena itu tadi, karena saking asiknya main HP, respon untuk dunia sekitar, lingkungan sekitar itu masih menjadi kurang. Seperti itu. Tapi apakah teman di sekitarnya itu juga bermain HP atau bermain bersama? Nah, kalau bermain bersama itu malah itu mainannya lewat HP tapi pakai game. Jadi main gamenya barengan gitu loh Mbak Emma. Tapi bukan online ya, bukan harus gabung tapi join, itu bukan, cuma game biasa. Ikut yuk seperti itu. Jadi makin asiknya kalau mau temenan lingkungan sekitar, tertariknya tuh bagian seperti itu. Gitu. Kalau untuk sikap dari anak Ibu sendiri ketika gadget diminta, mungkin waktunya sudah habis gitu, mungkin seperti apa sikapnya? Kalau pertama-tama dulu ketika saya merasa ini kayaknya berlebihan, itu yang marah, nangis. Tapi lama-kelamaan kan saya beri pengertian, habis ini selesai main HP, habis belajar baru main HP, atau mungkin habis makan main HP, habis itu udah. Seperti itu, semakin kesini ya waktu cuma bilang ya waktunya habis, kayak gitu. Makin kesini makin paham gitu loh, kalau ya udah waktunya. Kalau pertama kali memang dia tetap marah kan, tetap belajar kan lambat laun pasti juga bakal menyesuaikan, seperti itu. Apakah pas waktu pertama kali itu Zidan marah itu, apakah dibantu dengan cara kayak mungkin mainan ini
mengganti mainan kah atau seperti apa? Kalau itu tetap saya kalau cuma didiamkan otomatis kan pertama kali tetap menangis terus kan. Iya. Karena minta terus di pertama tetap diberi pengertian, main HP nggak baik terus nanti matanya rusak. Yang kedua nanti dikasih mainan yang lain, apa kita beli mainan dulu, mainan yang kecil-kecil. Kan anak kecil itu lebih suka tertarik sama hal-hal yang baru. Kalau mainan lama kan pasti dibiarin. Nah kayak gitu, jadi ya ngalahi beli mainan dulu yang kecil-kecil kayak apa ya, motor-motoran kecil, atau mungkin yuk gambar bareng dulu yuk, beli buku gambar lagi, mah gambar lagi, seperti itu. Nanti gambar sama mama gambarnya, iya. Lama-lama dia tertarik main gambar-gambaran dulu, seperti itu. Oke. Lalu seperti apa pola asuh yang ibu berikan untuk mengenai anak ini yang bermain gadget ini? Kalau pola asuhnya mungkin saya masih taraf biasa ya Mbak Emma, karena kan nggak sampai harus apa ya muring-muring banget gitu kan. Nah itu pola asuhnya mungkin diberi pengertian pertama kali, tetap memberikan sesuatu hal dunia baru dia, karena anak kecil kan suka sesuatu yang kayak apa ya, hal baru lah, menantang gitu loh, kayak ini belum dikerjain, ini kita mainan ini belum buat mainan, kayak gitu, seperti itu. Dari kecil kayak gitu, lama-lama kan dia terbiasa untuk tidak bermain gadget. Tapi ya itu tetap kalau dibiarin tetap akan main, kecuali kalau diminta kan baru dia tahu oh ya waktunya habis. Iya gitu. Oke, selanjutnya kalau lama waktu anak ibu bermain gadget itu kira-kira berapa yang ibu berikan? Kalau lamanya, kalau pertama-tama mungkin terlalu banyak ya Mbak Ima, kayak sehari bisa 4 jam, tapi nggak langsung sekali itu enggak, cuma kalau total ya, kalau totalnya mungkin seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin bisa dihitung pakai jam, maksudnya hitungnya nggak sampai 4 jam gitu loh, mungkin kurang lebih ya 2 jaman lah. 2 jam. Oke. Apakah ini anak ibu tuh pernah berbohong mengenai lama penggunaan gadget? Nah itu tetap kalau anak kecil kan dia apa yang dia inginkan harus terpenuhi ya, kayak gitu. Jadi ketika itu memang tetap pernah berbohong. Pas apa ya, ketika saya bilang baterainya habis, dicas dulu lalu saya ke dapur atau saya mengerjakan pekerjaan rumah, tahu-taunya dia cabut, bilangnya HP-nya tadi kemana, kan dicas mah gitu. Ternyata dibawa dia bermain tapi diem di kamar, nggak ada suaranya, kayak gitu. Jadi ya itu memang harus total gitu loh, karena dia kan diawasinya memang harus banget gitu loh, seperti itu. Kalau tidak ya itu kecolongan terus gitu. Terus kalau apakah ibu pernah bermain gadget di depan anak, di mana tuh waktunya, terus bagaimana reaksi anak ibu? Kalau itu memang aku memang tetap bermain gadget Mbak Ima, karena kan kembali lagi apa ya, kayak ngecek siapa yang WA, terus kan nggak bisa dipungkiri dia juga lihat sosmed yang lain sebagai hiburan. Nah itu tetap, kalau kebetulan kalau saya bermain, saya bawa gadget, dia nggak bawa, kan otomatis dia tetap ingin bermain juga gitu. Kalau itu biasanya saya juga memberi pengertian, ini baru balas WA, kalau enggak ya saya bermainnya pas dia bermain aja gitu. Jadi biar ketika dia nggak bermain saya juga bermain, kita bisa main bareng gitu. Kalau waktunya biasanya di rumah, reaksinya kalau seandainya saya bermain dia enggak, tetap protes kan, nah mama aja bermain, kayak gitu. Nah itu protesnya kayak gitu, karena dulu protes lalu nangis, minta mainan, minta bermain lagi gitu. Oke, karena udah selesai ya Bu, jadi saya boleh simpulkan dari hasil wawancara hari ini itu terkait dengan Zidane, digolongkan memang tidak termasuk ke dalam kecanduan gadget ya, karena dari ibu sendiri, dari solusi yang ibu berikan itu juga sudah berjalan lancar gitu. Lalu apakah ibu ingin meminta solusi lagi atau boleh saya berikan saran begitu? Kalau itu mungkin sudah ya Mbak, saya sudah punya solusi sendiri kayak tadi. Walaupun memang pertama-tama tetap kecanduan gadget, lama kelamaan kan tetap kita punya solusi sebagai orang tua. Saya sudah punya solusi dan memang sudah saya tanyakan ke beberapa orang tua yang lain, caranya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu karena sudah ingin saya wawancarai atau boleh saya wawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.